Haleluya. Haleluya. Ya, bahwa kehidupan kekristenan bukan teori. Ya, bukan teori. Kehidupan kekristenan itu perlu tindakan nyata. Harus nyata. Tindakan apa yang kita wujudkan di dalam kehidupan kita selama kita mengenal Kristus. Pada hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk mewujudkan iman kekristenan itu sendiri dalam pribadi kita. Jadi temanya adalah wujud atau mewujudkan iman kekristenan dalam pribadi kita. Jadi kita tidak usah pusing-pusing menilai orang lain sejauh mana engkau selama ini mengikuti Kristus. Tidak perlu menilai si A dan si B. Oh, mereka sudah sekian lama tapi kehidupannya masih seperti itu. Tidak perlu, saudara. Bukan hak kita untuk menilai seseorang. Tetapi kita perlu koreksi diri kita sendiri. Bahwa setiap hari kita berperang untuk menguasai hidup kita. Kalau kita ingat di dalam perjanjian lama, tatkala awal mulanya atau pertama kali terjadi satu kejahatan dalam manusia berdosa, yaitu Kain dan Habel. Kita tahu persis dan kita sudah hafal bahwa firman Tuhan nyatakan kepada Kain, engkau harus dapat menguasainya. Menguasai apa? Menguasai kuasa dosa tadi yang selalu menghantui hidup saudara dan saya. Jangan dipikir kalau sudah hamba Tuhan jadi gembala bebas dari kuasa itu. Enggak. Justru disitulah kita berperang setiap saat, setiap hari. Jawabannya harus menang. Amin. Amin. Jawabannya harus menang. Makanya kita wujudkan sekarang. Roma 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. 13. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Silakan duduk, saudara. Bahwa hidup kita di bawah kasih karunia Tuhan, tidak hidup di bawah hukum Taurat. Haleluya, saudara. Saya baca ini merinding, saudara. Ya. Kalau saudara mau lebih dalam lagi, tadi puji-pujian pertama kali saya masuk, saya tidak hafal ya teksnya, saudara. Tapi intinya kita mau mengenal Tuhan, kan begitu. Lebih dan lebih lagi gitu, saudara. Ya. Apakah benar itu? Puji-pujian dari awal mengatakan, aku mengenalmu Tuhan. Mengenal dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan sudah kasih karunia buat saudara dan saya. Saya ulangi lagi ayat yang ke-12, saudara.
Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Paulus memberikan satu pendapat atau pandangan kepada jemaat yang ada di Roma. Bahwa jemaat yang ada di Roma itu kebanyakan terdiri dari dua bangsa. Bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Dua-duanya percaya kepada Yesus. Tetapi dua-duanya juga masih mengandalkan keakuannya. Bangsa Yahudi masih mengandalkan dengan hukum Tauratnya. Bangsa non-Yahudi mengandalkan bahwa dirinya sudah bebas. Bebas dari dosa. Boleh berbuat suka-sukanya. Makanya kalau kita baca ayat yang pertama, Roma 6 ayat pertama sampai seterusnya, di situ ada satu gambaran, ada baptisan. Di mana baptisan itu merupakan satu persekutuan dengan Allah. Ada jemaat saya, istrinya belum mengenal Tuhan, tapi istrinya baik. Dia foto akte baptisnya. Dia bilang dengan suaminya, "Pak, oh ini toh sertifikat masuk surga." Bapaknya dulu juga belum mengenal, tapi sudah mengenal Tuhan, terus dibaptis, punya buku, punya aktenya. Aktenya difoto, kirim ke saya. Istrinya bilang tadi, "Oh ini toh Pak, sertifikat masuk surga." Ya bapaknya dengan santai katakan amin gitu. Bahwa akte baptisan itu adalah menunjukkan sesuatu atau ada hal yang mengikat hidup kita dengan Tuhan. Kita mengenal Kristus. Nah, pengenalan ini harus diwujudkan dalam iman kita sebagai orang-orang percaya. Makanya tadi temanya wujud atau mewujudkan iman kekristenan dalam pribadi kita. Dari awal saya katakan jangan melihat orang lain, bukan hak saudara. Lihat diri kita sendiri. Apakah kita sudah mengenal Tuhan dengan betul dan kita wujudkan dalam iman kita? Saya ulangi lagi ayat yang ke-12, saudara. Saudara kalau baca pelan-pelan, ada sesuatu yang terjadi, merinding saya, saudara. Begitu besarnya kasih Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Melalui Rasul Paulus mengingatkan kita. Ini terjadi 2000 tahun yang lalu, tapi pada sore malam hari ini kita mau diingatkan oleh firman Tuhan. Untuk lebih jelasnya kita memahami ayat 12, naik lagi satu, ayat yang ke-11. Saya akan bacakan, saudara. Kenapa Rasul Paulus mengatakan sebab itu hendaklah? Berarti ada sesuatu yang terjadi sebelum itu. Nah, sebelum itu adalah pasal ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dilanjutkan, sebab itu hendaklah. Kenapa Paulus menyatakan demikian kepada jemaat yang di Roma pada waktu itu?
Dan pada malam hari ini kita mau belajar firman Tuhan untuk menyikapi keberadaan pribadi kita. Apakah benar-benar saya mengenal Kristus dengan sesungguhnya? Apakah benar-benar dan sudah bahwa dosa lepas dari kehidupan kita? Lepasin nggak bisa, saudara. Tapi kita berperang setiap saat. Saya katakan bahwa setiap saat kita berperang dengan kuasa dosa. Tapi Roh Kudus yang memberikan kekuatan buat saudara untuk mendapatkan kemenangan. Ingat kejadian Kain dan Habel. Kejadian pasal 4, tidak usah dibaca, saudara. Ya. Kalau Kain mau lakukan pembunuhan, terjadilah pembunuhan segala macamnya. Tuhan katakan melalui firman-Nya, engkau harus dapat menguasainya. Menguasai apa? Menguasai roh Allah yang ada dalam hidup kita untuk berperang setiap saat dengan kuasa dosa yang selalu dan senantiasa menghantui kita. Berperang terus-terusnya, selama-lamanya berperang. Tapi kita diberi satu kemenangan dengan modal yang gak beli, yaitu darah Kristus, darah Tuhan, Roh Kudus yang memberikan kemampuan buat saudara untuk dapat mengalahkannya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi. Berarti ada dosa sebelumnya. Kalau Paulus mengatakan sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Berarti sebelum ini dosa ada. Tapi dengan kematian Tuhan, dosa kita sudah bersama-sama dikubur, mati. Dengan kebangkitannya kita bangkit dengan manusia baru. Kita harus dapat memanfaatkan manusia baru yang dibentuk oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan sia-siakan ini. Jangan abaikan apa yang dikaruniakan Tuhan buat saudara dan saya. Yang menjadi praktek setiap saat. Mohon maaf kalau saya sedikit emosi, saudara. Karena ini pun kita lakukan ini, kita untuk merubah juga. Puji Tuhan, di minggu yang ketiga ini kita memasuki tahun baru dengan langkah dan pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya apa? Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Apanya? Dosa. Saya baca berkali-kali keinginannya apa? Oh, ternyata keinginannya dosa. Paulus memberikan satu patokan, satu dalil pengajaran yang luar biasa. Karena terjadi perdebatan bagi jemaat di Roma. Bangsa Yahudi masih mengandalkan legalisme, hukum Taurat. Non-Yahudi mengandalkan aku sudah bebas, dosaku sudah di tanah mati, dan aku sudah bangkit hidup baru. Berarti aku bebas suka-suka saya, menyalahgunakan kebebasan. Beberapa bulan yang lalu saya pernah berbicara tentang kebebasan. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi
jangan berkuasa lagi. Harus ada dalam benak kita. Kalau saudara menjadi orang Kristen, apalagi sudah dibaptis. Kalau ada yang belum dibaptis, cepat-cepat berhubungan dengan Bapak Gembala saudara. Tatkala kita dibaptis, kita memiliki satu keberanian untuk melangkahkan kaki kita. Karena ada jaminan Roh Kudus yang memberikan jaminan kepada kita. Sehingga Rasul Paulus berani menyatakan kepada jemaat di Roma, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Keinginan dosa luar biasa. Berbicara dosa adalah segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini rumusan singkat saudara. Bahwa dosa adalah segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara pasti tahu apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nabok orang berkenan apa enggak? Aduh. Berarti itu dosa. Tapi gampang kan? Itu yang kecil aja. Suka nyindir orang, baik apa enggak? Haleluya. Takut jawabnya. Kala saudara menjawab enggak baik, terus bertanggung jawab untuk ucapan kita. Iri hati baik atau tidak? Haleluya. Berarti termasuk perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, perihal dosa, sebesar apapun dosa kita. Awal tahun kemarin saya juga singgung. Sebelum kita masuk gereja, kita masih caci maki dengan orang lain di luaran. Itu termasuk dosa. Malam hari ini, Yesaya pasal 1 kita baca. Yesaya pasal pertama. Yesaya pasal yang pertama ayat 18. Saya akan bacakan Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbal, akan menjadi putih seperti bulu domba. Untuk kita memahami pasal ayat 18 ini, kita perlu naik lagi. Ayat 18 akan menggambarkan seberapapun dosa kita, model apapun dosa kita. Tapi kalau kita mau berperkara dengan Tuhan, maksudnya berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berperkara ini maksudnya kalau kita berperkara di pengadilan, menyerahkan kepada pengadilan untuk menyelesaikan persoalan kita, iya kan? Nah, kalau kita mau berperkara dengan Tuhan, kita berarti menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Apakah kita berperkara ke pengadilan, kita serahkan ke pengadilan atau kepala kepolisian, kita mau ikut campur, Pak, aku harus menang. Kan tidak, saudara. Mau menang, mau kalah bukan urusan kita lagi, karena kita sudah berperkara di pengadilan. Demikian juga kalau kita berperkara kepada Tuhan, berarti kita menyerahkan sepenuhnya
dosa-dosa kita ke dalam tangan. Nah, untuk kita memahami ayat 18 ini, kita naik lagi. Kita baca mulai ayat 16. Yesaya pertama ayat 16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat. Saya ulangi lagi. Untuk kita memahami Yesaya pasal pertama ayat 18, kita baca ayat 16 dulu. Karena firman Tuhan itu tidak membuat kita bingung. Firman Tuhan itu membuat kita menjadi paham betul, asal kita dapat memahaminya. Kalau kita comot sana, comot sini, nggak ketemu, saudara. Ayat 16, saya ulangi lagi. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Kunyaku besar. Firman Tuhan melalui Yesaya bahwa dikatakan, sebelum engkau menyerahkan atau berperkara kepada Allah, bersihkanlah dulu. Basuhlah. Bersihkan dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berarti Tuhan tahu apa yang telah kita lakukan. Tuhan paham apa yang saudara lakukan, perbuat selama tahun kemarin. Baik yang saudara tutupi, maupun yang sembunyi-sembunyi, maupun yang terang-terangan. Allah tahu. Sore hari ini Allah menginginkan, basuhlah semua itu, jauhkanlah semua itu dari mataku, dari Tuhan. Ayat 17. Belajarlah berbuat baik. Di sini tidak dikatakan berbuat baiklah, enggak, saudara. Tapi dikatakan belajarlah berbuat baik. Kenapa? Ketemu orang yang mau menyerahkan perkaranya ke dalam tangan Tuhan untuk menjauhkan dari kejahatan. Setelah tahap pertama dia lakukan. Yang kedua, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. 18. Perhatikan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ayat 19. Jika kamu menurut dan mau mendengar, kapan? Bukan kemarin, bukan tahun kemarin, hari ini, sore ini. Jika kamu menurut dan mau mendengar, menurut yang mana? Menurut menjauhkan perbuatan-perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Mendengar apa? Menyerahkan berperkara di hadapan Tuhan. Maka kamu akan memakan hasil buah dari negeri itu. Engkau akan mendapatkan satu hasil yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan buat saudara dan saya. Tadi yang pertama, ya, dikatakan sebab itu adalah dosa jangan berkuasa lagi. Berbicara dosa, kita sudah melihat sebesar apapun dosa saudara, Tuhan Maha Kasih, Tuhan mengetahui. Jadi jangan sembunyi-sembunyi saudara, ya, jangan sembunyi-sembunyi. Kalau sembunyi bagaimanapun Tuhan tahu.
dosa saudara. Kalau saudara mau jaga, pelihara dosa itu, saudara yang sendiri yang bertanggung jawab. Kita sudah belajar untuk mau berkara kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Yang kedua, dan ayat 13, Roma 6:13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Yang kedua, saya ulangi lagi, dan janganlah, ini adalah satu larangan bagi mereka yang ayat 12 tadi sudah mau mendengar dan melakukannya, sehingga ada satu perintah baru. Dan kan ada lanjutannya. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi hendaklah kita hidup. Ini tadi kan dikatakan Roma 6 ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Karena kuasa dosa atau dosa itu akan menguasai hidup kita. Kita dipakai oleh dosa itu untuk bengis, untuk kejam, suka marah, dendam, nah itulah kira-kira, dan lain sebagainya. Jadi kalau memang kita harus konsisten, saudara, konsisten dan konsekuen di dalam iman kita kepada Yesus. Kalau saudara bilang, saudara katakan tidak mampu, Roh Kudus beri kemampuan, saudara. Jika kita mengiyakan, kita mengamenkan, Tuhan aku nggak bengis, Tuhan, terjadilah nggak bengis. Aku tidak mau tidak adil, aku mau adil. Nah, soal lalim tadi tidak menaruh belas kasihan, adil dan kejam. Berarti kita harus melakukan tindakan kita dalam hidup. Mau itu bagaimana? Kita baca Roma 13. Roma pasal 13 ayat 13 dan 14. Kalau Paulus katakan, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai alat senjata kelaliman, tetapi hendaklah kita hidup. Rasul Paulus juga katakan, Roma 13 ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan. Ya kan? Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Kenapa dikatakan siang hari? Kalau malam nggak boleh, nggak sopan loh kalau gitu. Ini apa itu semacam peribahasa atau kiasan lah gitu ya. Ya, kalau kita mau melakukan hidup yang tidak senonoh dalam siang hari, tentu malu lah gitu kira-kira ya. Makanya Rasul Paulus menekankan, jangan menyerahkan tubuh kita dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi hendaklah engkau hidup. Roma 13 ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Janganlah dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus
sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ini kalau saya jelaskan luar biasa, saudara. Tapi saya percaya saudara sudah paham. Kalau Paulus katakan, jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi hendaklah kau hidup seperti Roma 13 ayat 13 dan 14. Paulus katakan, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Jelaskan. Kenapa Paulus berani mengatakan demikian? Karena kehidupan Paulus menikmati senjata Tuhan Yesus Kristus dalam menghadapi segala masalah. Makanya kalau saudara melihat ada teologi Paulus itu luar biasa, saudara. Jangan terus bilang Paulus kan rasul. Apakah sebelum dipilih Paulus rasul? Bukan, saudara. Seperti saudara dan saya penuh dosa. Tapi Paulus nurut, setia dan taat melakukan apa yang diucapkan oleh Yesus dalam hidupnya. Saudara dan saya bisa melakukan itu. Apalagi sekarang sudah dituntun, diajarkan sedemikian rupa untuk kita dapat melakukannya. Tambah lagi Roma pasal yang ke-6, saudara tadi, ayat 6 sampai 10, untuk melengkapi agar kita diberi kemampuan untuk tidak menyerahkan anggota-anggota tubuh kita dipakai sebagai senjata kelaliman. Roma 6 ayat 6 sampai 10. Saya akan bacakan. Ayat 6 tadi katakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat 7, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Nah, kata-kata inilah yang dimanfaatkan oleh jemaat yang ada di Roma, yang non-Yahudi. Sehingga Paulus perlu menjelaskan lebih jauh. Ayat 8, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi saudara, kalau saudara sudah diampuni dosamu, berarti kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Kita berbalik menjadi hamba Allah. Hidup kita milik Tuhan. Kalau hidup kita milik Tuhan, hendaklah kita juga sungguh-sungguh memanfaatkan pilihan Tuhan itu buat saudara dan saya. Saudara hanya disuruh duduk diam saja untuk melakukan kehendaknya. Bukan berarti bebas dari kuasa dosa, tidak, saudara.
Nah, kita lihat peristiwa Adam dan Hawa. Tuhan taruh di taman yang begitu luar biasa indahnya. Apa saja ada di situ. Tapi ada satu aturan. Ada aturan mainnya. Suruh duduk diam, tinggal ngomong, aku mau durian, jatuh durian di depannya. Nah, kira-kira begitu ya. Aku mau mangga, aku suka mangga, jatuh mangga di meja. Tapi segala sesuatunya ada aturan mainnya. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Haleluya. Ayat 13 dan juga yang lebih. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang sudah mati, tetapi yang sekarang hidup. Ada kehidupan baru dalam pribadi saudara dan saya. Nah, untuk melengkapi ini, yuk kita baca 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 14 dan 15. 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah mengenal Kristus. Yang belum mengenal gak ngerti. Makanya ada kata-kata kami. Berarti satu persekutuan bangsa Yahudi dan non-Yahudi yang meributkan tadi. Makanya di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14 ini, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, menguasai kelompok itu. Karena kami telah mengerti. Jadi harus tahu dulu, saudara, bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, Kristus telah mati di kayu salib hanya untuk menebus, menghapus dosa saudara. Sebesar apapun itu. Maka mereka semua sudah mati. Ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Jadi kalau saudara sudah ditebus oleh darah Kristus, saudara sudah mati bersama-sama dalam kematian Tuhan. Kebangkitannya merupakan satu gambaran saudara memiliki kehidupan yang penuh pengharapan. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi hidup kita, keberadaan saudara dan saya, jangan suka-sukanya sendiri, saudara. Minggu ini gak ke gereja, yang khotbah Pak Bambang panjang sekali, marah-marah isinya. Minggu depan aja. Kehilangan momen, saudara. Kehilangan kesempatan, saudara. Haleluya. Kembali lagi. Roma yang terakhir, saudara. Dan serahkanlah
Jadi hidupmu bukan hidupmu lagi. Hidup kita adalah untuk Tuhan. Hanya dalam Roma 6 ayat 13 yang C dikatakan, dan serahkanlah kita. Anjuran Rasul Paulus untuk jemaat di Roma, baik yang Yahudi maupun non-Yahudi yang tadinya ribut, mempersoalkan siapa yang baik di antara dua bangsa ini. Mungkin di antara kita pada malam hari ini juga ada yang mempersoalkan, saya kan sudah biasa naik mimbar lebih dengan yang lain-lain. Kamu kan baru kemarin sore. Nah, mari. Malam hari ini Rasul Paulus mengingatkan, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadilah untuk mendukungnya 1 Korintus, saudara. Dikit lagi, saudara, biar kita paham betul. 1 Korintus ayat pasal yang ke-6 ayat 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli. Jadi kalau saudara sudah membeli sesuatu, saudara sudah beli mobil bayar lunas, jangankan lunas, masih kredit aja saudara menguasainya, ya apa enggak? Bisa dikatakan sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi saudara dan saya itu tidak punya kuasa lagi, tidak punya kewenangan lagi. Kita milik si tuannya. Siapa yang beli kita? Tuhan Yesus. Dengan harga yang sangat mahal, dengan darahnya. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara bisa baca 1 Korintus pasal yang ke-6 tadi ayat 12 dan sampai 20. Di situ menggambarkan bahwa tubuh kita untuk Tuhan. Tubuh saudara dan saya itu untuk Tuhan. Itu 1 Korintus 6 ayat 13. Ayat 15-nya, tubuh kita adalah anggota Kristus. Jadi tubuh kita untuk Tuhan, dan tubuh kita atau anggota kita milik Kristus. Tubuh kita baik Allah. Saya baca ayat 19, saudara, ya, biar kita menghargai apa yang Tuhan sudah beli. Ya. Kalau saudara dibeli, saudara nakal, jadi taruh aja di keranjang, saudara. Boleh nggak taruh di keranjang? Boleh, suka-suka. Kalau saudara beli mangga itu ditaruh, mau dipotong loncat-loncat, ditaruh mangganya, ya kan? Kan begitu kira-kira. Suka-suka yang beli. Jangan sampai saudara sudah dibeli oleh harga yang mahal dan lunas, saudara masih nakal. Gitu kira-kira. Kalau saudara nakal, saudara ditaruh jadi busuk, tidak bermanfaat. Padahal ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus
yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Puji Tuhan, saudara. Ayat terakhir itu tambahan saya akan baca di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Kita tahu Ayub mengalami satu masalah yang begitu luar biasa. Bahkan Tuhan mengakui bahwa Ayub adalah orang yang setia di matanya, tapi mengalami satu masalah yang luar biasa. Tetapi Ayub 42, segala sesuatu yang dia peroleh kemarin-kemarin hanya cerita orang itu. Nah, kalau kita baca Ayub 42 ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Mari saudara, kita dapat memandang Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan diam di dalam roh kita, dalam hati kita. Tak kala Tuhan ada dalam hati kita, justru langkah demi langkah kita dipimpin oleh Tuhan.